Selamat pagi jemaat sekalian. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Yang di rumah juga? Bagaimana? Sudah capek debat politik? Iya. Oke. Sampai kita punya satu grup yang judulnya Kristen dan Politik ya. Supaya semuanya di sana saja gitu ya toh. Daripada debatnya di mana-mana gitu kan. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membaca dua bagian ayat. Satu, coba kita buka di Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Satu bagian lagi di 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan demikian banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Oke. Jadi, saudara, setelah kita baca apa yang dialami oleh Rasul Paulus, adakah di antara kita mengalami, gak usah banyak, salah satunya aja. Salah satu saja. Dari list itu. Sungguh luar biasa. Nah, hari ini saya mau menyampaikan khotbah tentang bersemangat. Mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu hari ini berkumpul. Ini adalah hari yang dimana kami komit, kami mau berkumpul berjemaat Tuhan. Kami bersyukur kami di zaman di mana kami menyembah dengan hati dan pikiran dan roh kami. Bukan lagi menyembah dengan badan kami, dan harus ada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Kami kumpul di sini untuk berjemaat Tuhan. Untuk bernyanyi, memuji, dan mengekspresikan hati kami, dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Kami kumpul berjemaat. Kami mau bersekutu satu dengan yang lain. Dan di antara acara kami adalah kami ingin mempelajari firman-Mu.
Kami ingin dikuatkan melalui firman-Mu dan disemangatkan Tuhan. Supaya roh kami menyala-nyala. Kami berdoa mohon kasih karunia-Mu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagian pertama dari ayat yang kita baca, 2 ayat itu, di mana Rasul Paulus bilang, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang 2 hal ini sangat-sangat penting. Ini 2 komponen yang sangat penting, yaitu semangat dan pengetahuan. Jadi semangat dan pengetahuan. Dan kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus bilang, ya, dia mungkin menyinggung orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bayangkan, ya toh, betapa berkobar-kobarnya hati mereka, ya, orang-orang Yahudi, ya, satu hari berapa kali mereka sembahyang dan lain sebagainya. Cuman sayang, tanpa pengertian yang benar, katanya tanpa pengertian yang benar. Jadi harus memiliki pengertian yang benar, ya, melakukan segala hal dengan pengertian, dengan pemahaman yang benar. Nah, ini sangat penting. Namun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau sudah mempunyai pengertian yang benar, sudah mempunyai pengetahuan, tahu tentang kebenaran, ya sangat tahu bahkan. Namun jikalau kurang berkobar-kobar hati kita, kurang bersemangat, ini kurang lagi saudara. Ya, ini kelemahan lagi gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Anda, penilaian Anda, kira-kira jemaat Grafe, kira-kira jemaat GBIA, itu kurang yang mana, saudara? Ya, kurang yang mana? Wow, 1 tahun kita berapa kali seminar, betul nggak? 1 tahun berapa kali seminar, ini akhir tahun kita akan ada lagi blok kelas 3 hari. Ya. Doktrin terus, kita bicara doktrin. Nah, kelihatannya kalau saya mensinyalir, ya, kita kurang dalam semangat. Amin, betul nggak? Wow, sangat perlu ini ya. Semangat ini sangat perlu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semangat ini ya. Semangat. Apa itu semangat? Saya cari di bahasa Inggris. Spirit katanya, roh ya, spirit ya, lift up your spirit, nah itulah bersemangat ya, lift up your spirit, jadi naikkan rohmu, wah dilambung-lambungkan, roh kita dilambung-lambungkan, nah ini namanya bersemangat saudara ya, semangat itu adalah satu keinginan yang sangat kuat. Ya, satu keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Itulah bersemangat. Satu kemauan yang berkobar-kobar. Satu keinginan yang tidak bisa direm. Yang tidak ada yang sanggup menghalangi. Tidak ada yang bisa menahan, saudara. Ini keinginan yang sangat kuat. Nah, seperti yang kita baca tadi, Rasul Paulus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Seberapa semangat? Kalau menurut Anda Rasul Paulus seberapa semangat? Mungkin susah cari orang yang seimbang seperti Rasul Paulus ya loh. Mempunyai pengetahuan yang begitu baik, begitu tinggi tentang doktrin, tentang kebenaran. Pengetahuan perjanjian lamanya ini tidak ada tandingannya saudara. Tidak ada tandingannya. Guru besarnya siapa? Gamaliel. Orang mendengar nama besar Gamaliel, ini murid Gamaliel. Wow, ya, ini siapa dia? Ya, ini mempunyai pengetahuan teologi perjanjian lama yang hebat sekali, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya banyak orang mempermasalahkan siapa sih penulis surat Ibrani. Kata bilang di situ ada menyebut Timotius dan lain sebagainya. Kelihatannya ya sulit untuk mendapatkan orang yang bisa menulis surat Ibrani yang memiliki pengetahuan yang begitu hebat tentang kitab perjanjian lama dan segala-galanya selain Rasul Paulus, saya bilang. Oh, dia adalah orangnya. Ada pengetahuannya hebat, saudara. Pengetahuan doktrinalnya hebat. Tapi bagaimana dengan semangatnya, saudara? Bagaimana dengan semangatnya? Wah, kita baca tadi. Karam kapal berapa kali? 3 kali. Apa? Ya, ini. 5 kali aku disesa orang Yahudi.
5 kali disesah, dipukul. Ya, 1 kali, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan, 5 kali. 5 kali 40 kurang 1 pukulan. Berapa kali, saudara? Berapa ratus kali itu? Wih, ya lumayan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katanya ya, 3 kali mengarami karam kapal. 1 kali itu 1 hari 1 malam terkatung-katung. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya toh. Nggak usah sehari semalam kamu terkatung-katung di laut gitu ya, enggak. Sejam aja cukup dah ya. Sejam aja. Itu cukup kamu terkatung-katung di situ ya. Setiap kali ada lihat ikan, apalagi kalau yang ada siripnya naik di atas begitu, keliling-keliling begitu ya dong. Waduh, kamu punya hati pasti copot, betul nggak ya dong? Ya, ada kelihatan siripnya keliling-keliling begitu, matilah ya dong ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katanya apa? Dengan tidak menyebut berbagai kesulitan, kesusahan yang lain lagi apa? Demi apa katanya ayat yang ke-28? Untuk memelihara jemaat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa semangat yang berkobar-kobar, saudara tidak sanggup mungkin melakukan itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Diperlukan semangat, betul nggak? Ya. Hidup ini memerlukan semangat. Ada banyak orang perlu mengerjakan, orang yang mengerjakan pekerjaan yang besar-besar itu, selain bisa melakukannya, mempunyai pengetahuan, diperlukan semangat. Semangat yang besar sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu Partai Komunis Cina, sampai sudah, ini 100 tahun, mereka sudah 100-an tahun itu. Mereka masih mereverse ulang lagi. Ulang lagi apa tahu nggak? Peristiwa mereka yang sangat mereka banggakan. Dari 65.000 orang lari long march, gitu ya, sisanya mencapai akhir itu sekitar 6.000-an orang. Anda tahu mereka lari berapa jauh? Berapa jauh? Ya, lari berapa jauh? Nah, long march-nya mereka 9.000 kilometer. Saudara, lari 9.000 kilometer. Anda tahu 9.000 kilometer berapa jauh nggak? Di sini sampai ke Surabaya itu kurang lebih 1.000. Ya. Berarti 9 kali Jakarta Surabaya. Wow. Lumayan bener nggak? Lari. Start larinya 16 Oktober 1935. Selesai sampai di tujuannya 19 Oktober tahun depan. Ya. Wow. Makanya, karena saya bilang itu ya. Dan salah satunya selain Mao Zedong itu adalah bapaknya Xi Jinping ini. Ya. Bapaknya itu ya, namanya Xi Jinping itu ya. Itu udah. Wah, itu pelarinya itu. Jadi mereka semua pelari. Itu dahsyat sekali ya. Akhirnya apa? Semuanya direfer kembali ya. Betapa hebatnya mereka. Semangat katanya waktu itu. Semangatnya luar biasa. Ada cerita nggak tahu bener apa salah gitu ya. Katanya mereka ada sampai di satu poin itu mereka sudah kehausan. Nggak sanggup lagi lari. Pemimpinnya bilang apa? Di depan sana katanya ada bukit yang buah asam marem. Asam sekali katanya itu. Luar biasa. Jadi mereka disuruh pikiran betapa asamnya. Cuma pikiran betapa asamnya. Jadi mereka pikir asamnya itu liurnya keluar gitu. Akhirnya mereka bisa lari lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu long march untuk urusan dunia. Saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab sebenarnya ada catat yang hebat sekali. Tahu nggak apa? Sida-sida dari Ethiopia, saudara. Anda tahu sida-sida dari Ethiopia? Ya. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem, saudara. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Oh, saudara. Berapa kilometer? Zaman sekarang gampang. Google Map, Ethiopia, Yerusalem. Anda langsung dapatnya berapa? Sekitar 4.000 kilometer. 4.000 kilometer Ethiopia ke Yerusalem, saudara. Ya, 4 kali Jakarta Surabaya. Lumayan, ya. Itu berapa? Berapa lama? Ya. 1 hari pakai binatang itu sekitar 40-50 kilometer. Berarti apa?
Itu 4.000 kilometer, ya. Itu sekitar 100 hari. Ya. Itu non-stop. Nah mungkin dong nggak pakai makan, ya toh. Nggak pakai berhenti, ngaso sebentar, ya toh. Dan lain sebagainya. Ya. Pakai kereta. Diperkirakan sekurang-kurangnya 1 tahun. Sida-sida dari Ethiopia sampai ke Yerusalem, saudara. Hanya supaya bisa apa? Hanya bisa supaya sampai di sana. Katanya, ada Allah Jehovah di Yerusalem. Dapatkan kitabnya. Dapatkan kitabnya. Dapat kitabnya, nggak ngerti lagi apa yang diomongkannya. Nggak ngerti lagi. You know? Sehingga apa? Tuhan betapa kasihannya sama sida-sida ini. Dia sudah begitu semangat. Bisa sampai ke sana. Wah, Tuhan akhirnya mengutus siapa? Filipus. Ya, Roh Kudus bicara Filipus. Deketin kereta itu katanya. Filipus deketin keretanya. Mendengar sida-sida itu membaca kitab Yesaya. Filipus tanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Dia bilang, mana mengerti? Ayo naik ke sini. Nah, naik ke situ. Ya, PA di kereta, saudara. Waduh, langsung ya. Filipus mengadakan pemahaman Alkitab di situ. Berapa lama nggak tahu, ya toh. Pokoknya sekarang Filipus nggak bisa pulang lagi, saudara. Nggak tahu gimana cara pulangnya. Akhirnya Filipus membaptis sida-sida itu mungkin di sebuah oase. Dibaptis. Dan setelah selesai dibaptis, Filipusnya hilang. Diraih oleh Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semangatnya yang saya ingin ajak saudara lihat. Orang begitu semangat mau mendapatkan kebenaran. Dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Mau dapatkan kebenaran. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, makin hari kelihatannya. Orang makin tidak begitu peduli pada kebenaran. Sungguh ya, saya katakan ini bahaya. Bahayanya adalah pada apa sebenarnya? Mengapa manusia tidak begitu peduli pada kebenaran? Mengapa? Ya. Mengapa ada penurunan minat terhadap kebenaran? Sebenarnya mengapa? Karena ini pengajaran-pengajaran yang menyepelekan tentang neraka. Menyepelekan tentang neraka. Seolah-olah neraka tidak begitu mengagetkan lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada beberapa abad yang lalu, begitu banyak orang ya mendengar firman Tuhan dan banyak yang bertobat. Bahkan ada orang membaca Alkitab sendiri saja bertobat. Mengapa? Mengapa bisa begitu? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di zaman itu orang masih begitu takut. Ya, banyak yang masih takut. Takut sekali apa? Wow, kalau saya mati sekarang itu pergi kemana? Kalau saya mati pergi kemana? Saudara, kalau orang tidak bertanya, kalau orang tidak peduli, kalau saya mati sekarang pergi kemana? Mati sudahlah, nggak ada apa-apa lah. Oke, kalau memang itu betul. Tapi kalau kau mati pergi ke neraka, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan tak bisa keluar lagi. Tak bisa keluar lagi. Itu mengerikan sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya pernah pada waktu saya remaja itu, saya begitu takut. Ya toh. Wow, kalau saya mati masuk neraka, apa yang terjadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Menyesal di sana tidak ada gunanya lagi. Tidak ada guna sedikit pun. Mau keluar tidak bisa saudara. Tidak bisa, mau keluar tidak bisa. Dan di neraka di situ. Mau ulangi lagi. Oh keluar saya ulangi lagi. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Dan selamanya di situ saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Zaman dulu sebenarnya ya. Orang begitu takut masuk neraka. Orang Tionghoa itu sebenarnya, orang Tionghoa itu takut masuk neraka saudara. Masuk Jim Kian katanya. Ya aduh, Jim Kian itu, Jim itu adalah itu apa? Tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Masuk situ saudara. Wah, ya enggak? Itu mengerikan sekali masuk ke situ. Nah sehingga apa tau enggak? Orang Tionghoa itu sebenarnya, karena tanpa berita Injil, itu agak putus asa saudara. Putus asa. Jadi pikir kalau mati ini pasti masuk Jim Kian di sana lah. Ya toh. Nggak ada harapan lagi. Putus asa.
Sebenarnya bukan cuma orang Tionghoa, hampir semua bangsa di muka bumi ini takut mati. Nggak ada yang nggak takut mati. Ya. Kenapa takut mati? Kenapa takut mati? Lah kalau mati masuk ke sana, wah mengerikan. Sehingga apa? Cuman orang Tionghoa saking takutnya sampai apa kan? Nggak boleh nyebut, nggak boleh nyebut mati. Jangan disebut, gitu. Wow, gitu. Sehingga apa? Tahu nggak? Waduh, kita lihat hotel nggak ada lantai 4-nya. Tiba-tiba lantai 1, 2, 3, 5. Nggak ada yang mau nginap di lantai 4. Nah, bagaimana ini ya, toh? Padahal lantai 5 itulah lantai 4, gitu kan, bohongin diri sendiri saja gitu ya. Apalagi gitu. Nah, itu juga ya toh. Bahkan ikut-ikutan ya toh. Itu saya lihat aja itu, tanya Pak Jaya itu yang di Garuda itu gitu. Kalau baris bangku saja 1, 2, 3, 5. Ya, mana 4-nya itu? Gitu ya. Takut ya toh, 4 mati katanya ya toh. Si padahal 4 itu nggak ada hubungannya itu ya toh. Karena saking takutnya saudara ya. Karena kalau mati masuk ke sana, kamu gawat ini ya toh. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Aduh ya. Sekarang ini manusia tidak begitu takut mati. Kenapa? Lah mati katanya, mati itu langsung ditaruh di heaven. Wah, taruhnya di heaven loh, kamu bisa bayangkan. Ya, langsung katanya, aduh, zaman dulu itu kalau mati, ya, itu rumah duka itu tidak boleh cakep-cakep. Ya, tidak boleh cakep-cakep. Kenapa? Itu kan bukan tempat senang. Kalau tempat pesta itu udah dibuat cakep-cakep, ya, kalau tempat untuk orang mati dibuat serem-serem gitu ya. Aduh, nggak boleh ya. Mana ya, sampai hari ini saya kadang-kadang kurang begitu ngeh gitu. Mau pergi melayat orang mati. Saya mau bilang, loh kamu kok pakai baju yang ada merahnya? Loh kenapa merah? Nah orang Tionghoa sampai mempunyai filosofi, tau nggak apa? Gitu. Tanya Pak Asau. Kita itu ada namanya Pak Si Fungsi, tau nggak? Urusan putih apa urusan merah? Gitu. Kalau urusan merah itu adalah urusan happy, gitu. Ya nggak? Urusan putih itu urusan duka. Jadi kalau pergi ke rumah duka pakai baju putih, baju hitam gitu ya. Nah, kalau pakai baju merah, lah itu ada saudara bapaknya mati, pakai kita baju merah ke sana kayak happy gitu kan. Lah, kamu kok happy bapaknya mati gitu kan. Nah, gimana? Jadi sepertinya begitu. Wah, ini filosofinya nih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena takut matilah maka manusia memerlukan keselamatan. Amin. Ya. Kalau nggak takut mati nggak perlu. Kalau kamu tidak takut mati, kalau mati tidak masuk neraka, nggak perlu Yesus. Ya, oke, kamu tidak perlu Yesus. Saya kasih tahu. Ngapain percaya juru selamat, betul nggak? Kalau mati nggak apa-apa, mati hilang nggak apa-apa lagi, nggak ada lagi, sudah nggak ada apa-apa lagi. Oke, ya loh, nggak usah percaya Yesus. Ya nggak perlu gitu. Tapi benar nggak? Nah, persoalan itu apa? Benar nggak gitu? Kalau tidak benar, masuk neraka. Baru saya keluar lagi dan mau percaya Yesus. Nggak bisa lagi. Waktu itu nggak bisa lagi. Ya. Nggak bisa diulang. Itu tidak bisa diulang, saudara. Maka itulah sekarang inilah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat ya. Nah, kita zaman sekarang ini orang bisa bersemangat untuk mencari kebenaran. Orang bisa bersemangat untuk mencari kebenaran. Seperti sida-sida dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Bisa ada semangat. Kenapa? Pasti sida-sida itu takut apa? Kalau saya mati, saya masuk neraka. Kalau saya mati, saya masuk neraka. Wow. Gitu. Ya. Tadi di sekolah minggu. Ya. Ada Pak Budi tanya mengenai Salomo masuk surga enggak dan lain sebagainya, kita kan bicara itu gitu. Saya membaca satu tulisan ya, tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Karena memang orang-orang perjanjian lama banyak filsuf-filsuf ya. Mereka tahu bahwa kita tidak bisa hidup sempurna. Saya baca satu tulisan ya. Itu Siddhartha Gautama-nya Buddha yang dapat penerangan katanya. Dia satu hari itu berkunjung ke Thailand. Nah, sampai di Thailand katanya, dia disambut oleh biksu-biksu semuanya. Biksu-biksu semuanya sambut dia. Dan pada waktu biksu-biksu semuanya sambut dia, katanya, itu ya. Kemudian biksu-biksu itu semuanya bilang ini, katanya, ini Sang Buddha ini. Sang Buddha, pasti Anda mencapai moksa, sudah mencapai kesempurnaan yang tertinggi, sudah terhebat. Tahu nggak?
Siddhartha menjawab mereka itu apa? Tidak, dia bilang, saya juga belum sampai ke situ. Dan tidak ada di antara kita yang bisa sampai itu, katanya. Kecuali nanti kita menunggu satu orang. Tidak disebutkan siapa itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau yang ditunggu itu adalah Tuhan Yesus, bagaimana? Karena apa? Siddhartha Gautama itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus. Konghucu itu 12 tahun lebih muda dari Siddhartha Gautama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan. Semuanya zaman perjanjian lama, semuanya menantikan satu orang. Menantikan satu orang siapa? Dialah Sang Juru Selamat. Dialah anak Daud. Dialah yang dinubuatkan, yang akan datang satu-satunya yang tidak berdosa, satu-satunya yang bisa menolong umat manusia. Satu-satunya. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan dirinya menjadi korban. Korban untuk menanggung dosa sehingga melalui bertobat, mengaku salah, mengaku tidak sanggup mencapai itu. Mengaku itu ya. Mengaku tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Dan percaya kepada Sang Juru Selamat itu sebenarnya. Nah, itulah jalan keselamatan. Jadi dialah yang menanggung dosa. Dan kita diselamatkan oleh karyanya. Oleh karyanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ya. Nah, kita ya di zaman ini sebenarnya sedikit ada semangat saja mencari kebenaran. Kebenaran itu begitu gampang didapat untuk zaman sekarang. Betul nggak? Tidak seperti zaman dulu-dulu gitu. Wah, zaman dulu-dulu mau cari kebenaran, ampun, susahnya bukan main. Susahnya bukan main, saudara. Zaman sekarang, ya toh, walaupun jarak kita agak jauh, kan bukan pakai jalan kaki, betul nggak ya? Duduk di dalam mobil, ya toh, walaupun naik kendaraan umum, nanti tinggal nyampe turun, ya toh. Coba kamu bisa bayangkan, kamu sanggup nih ke gereja jalan kaki 20 km, gitu loh. Ya ampun, ya toh. Itu repot sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sekarang ini diperlukan semangat sedikit saja bisa mendapatkan kebenaran sebenarnya. Bisa mendapatkan kebenaran. Nah, sekarang kita mau lihat. Ya, memang hidup ini sangat memerlukan semangat. Amin. Ya. Kalau tidak ada semangat, ya, kalau tidak ada semangat, hidup ini akan makin berat. Betul nggak? Kalau tidak ada semangat, hidup yang makin berat. Jangankan untuk dapatkan keselamatan, kebenaran. Bahkan untuk hidup saja perlu semangat, betul nggak? Oh, aduh. Kemarin saya hari Sabtu, ya, saya kan mau nonton itu debat-debat politik di TV gitu ya. Tiba-tiba muncul Q&A. Nah, ini muncul Q&A ya. Saya nonton coba Q&A. Nah, ada satu sebenarnya dia sudah ibu-ibu lah, umur 30 lebih. Dia bercerita bagaimana ya dia adalah korban broken home, ya, di mana orang tuanya cerai. Nah, orang tuanya cerai, dia kacau balau hidupnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian berhasil, ya. Kemudian berhasil. Berkat apa katanya? Semangat, ya. Sampai satu saat dia merasa bahwa hidup ini punya saya, ya. Kalau saya tidak semangat, bagaimana? Ya. Yang menarik itu adalah katanya apa? Dia gara-gara pergi ke gereja. Gara-gara pergi ke gereja katanya. Wah, saya lihat, wah, hebat juga ini orang ya. Ini adalah satu kesaksian, saudara. Satu kesaksian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman kekristenan. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang menyemangatkan kita. Kenapa? Karena hidup kita ini diberikan oleh Tuhan. Hidup kita diberikan oleh Tuhan. Maka itu kita harus bersemangat, saudara. Kita harus bersemangat. Nah, dan sebenarnya ya, orang Kristen, terlebih lagi sekarang di akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini hidup di akhir zaman. Saya katakan bahwa Anda harus menjadi orang Kristen yang bisa menyemangati diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa menyemangati diri sendiri, wow, ya. Karena apa? Kita tidak tahu. Kemungkinan di depan kita bisa makin sulit. Betul nggak? Keadaan bisa makin sulit. Kalau keadaan makin sulit,
Anda adalah orang yang membutuhkan orang lain menyemangati dirimu. Ya celakalah kau, betul nggak? Karena tidak ada orang menyemangatkan kamu, kamu makin lemas. Ya toh? Jadi kita ini harus nomor satu adalah orang yang bisa menyemangati diri sendiri. Nah, saya bicara kepada mahasiswa, ya hamba-hamba Tuhan malah. Saya bilang apa? Kalian itu ya, kita ini bukan hanya sanggup menyemangati diri sendiri, kita harus menyemangati orang lain. Lah, kalau dirinya sendiri saja dia nggak bisa semangatin, gimana mau semangatin orang lain? Betul nggak? Nah, kalau lebih hebat lagi, kalau seluruh jemaat Grafe adalah orang yang bisa apa? Menyemangati dirinya sendiri. Dan kemudian dengan demikian baru bisa menyemangati orang lain. Gitu loh. Kalau diri sendiri saja tidak bisa disemangatin, bagaimana mau semangati orang lain? Tidak bisa, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya baca satu cerita dan saya tak pernah lupa. Ya. Adalah tentang riwayat hidup, ada satu orang namanya Ozzie Taylor Morton. Ya, Anda pernah dengar nama itu? Ozzie Taylor Morton. Menteri Keuangan zaman Jimmy Carter. Ya. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan orang hebat. Kayak kita punya Ibu Mulyani. No? Tapi Ozzie Taylor Morton ini tahu nggak apa dia bilang? Saya dibilangnya. Dilahirkan oleh seorang ibu. Seorang wanita yang tunarungu. Ya. Udah bisu tuli. Seorang ibu bisu tuli. Hasil diperkosa orang di kebun. Jadi dia lahir dari ibu sudah tuli, ya bisu lagi, yang ibunya diperkosa di kebun. Dan waktu melahirkan, ibu saya melahirkan saya sembunyi-sembunyi karena malu. Ditolong oleh sama-sama tukang kebun. Begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia bilang apa? Waktu saya anak-anak, ya diolok-olok terus. Dia ini orang hitam, ya. Diolok-olok terus katanya. Ya. Kemudian saya besar, sampai kira-kira umur berapa dibilangnya? 10-an begitu. Kemudian dia bilang, puji Tuhan, saya ketemu seorang pastor. Seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan ini, gembala ini bilang kepada dia, Ozzie, dia bilang, ya, hidup ini punya kamu sendiri. Ya, kamu mau jadi apa, itu pun kamu sendiri yang tentukan. Ya. Jangan membiarkan keadaan membuat kamu hancur. Don't let the situation make you down. Jangan membiarkan keadaan menghancurkan kamu. Bangkitlah untuk diri kamu sendiri. Dia bilang, saat itu dia bilang, dia kayaknya kena setrum. Gitu loh, ya. Dia kayaknya kena setrum, katanya langsung dia, betul gitu. Kemudian dia jadi sekolah. Dia bilang, saya jadi senang sekolah. Dan dia sekolah, ya, dia berusaha dengan segala daya upaya untuk sekolah terus. Dan kemudian, ya, dia berusaha membiayain diri sendirinya. Masuk koleks dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tadinya, sebelumnya dia bilang, saya begitu marah pada keadaan. Saya pernah bilang, Tuhan tidak adil. Ya. Kenapa Tuhan, saya ini orang yang begini. Mengapa sampai ibu saya diperkosa, lahir saya, dan kayak macam begini, atau diolok-olok, dibully terus segala macam. Tapi dia bilang sejak saat itu saya kayak kena stroke. Kemudian saya bangkit. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian dia mulai bersemangat, saudara. Dia mulai bersemangat sekolah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, sekolah terus. Dia membiayain dirinya sendiri, saudara. Nah, ada siapa-siapa bisa biayain dia. Dia biayain dirinya sendiri. Dan dia bilang apa? Siapa saya hari ini? Ya, bisa jadi menteri keuangan. Ya, dari negara besar Amerika Serikat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah, ya,
bahwa semangat sangat diperlukan, saudara. Bahkan untuk hidup diri sendiri, ya, hidup diri sendiri di dunia, untuk usaha, untuk segala macam. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak perlu saya kasih tahu Anda bahwa kita hidup di dunia yang kompetisi tinggi, betul nggak? Ya, kompetisi tinggi, saudara. Di sekolahan kita kompetisi, baru masuk sekolah saja kita sudah kompetisi. Waduh, ya toh, gimana ini ya enggak? Ya, zaman sekarang ya enggak di itu lagi, enggak di cuman biasanya diumumkan juara-juara yang atas saja. Zaman saya masih kecil, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diumumin sampai urutan terakhir, saudara. Bayangkan ya toh. Muridnya 30, juara 1 si A, juara 2 si B, juara 30 si anu. Bayangkan kalau kena. Ya ampun, kamu bisa bayangkan ya toh. Zaman dulu itu tidak pakai pertimbangan psikologi sedikit pun, saudara. Tidak pakai pertimbangan. Waktu saya zaman kecil itu, saya pikir, bayangkan ya toh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pernah sekolah, ampun, tahu nggak? Saya pernah sekolah di kampung sekali, di Nangalebang gitu. Cuma anak saya punya bibi semuanya di Nangalebang. Sekolahnya seperti apa, tahu nggak? Kami di sekolah, gurunya cuma satu. Kelas 1, 2, 3, 4. Satu kelas semuanya. Satu kelas semuanya. Jadi guru saya itu Pak Matius namanya, saya masih ingat dia sampai hari ini. Tahu nggak? Mukanya saya masih ingat, saudara. Sekarang kelas 1 saya ajar. 2, 3, 4, diam. Dia bilang, oh dia ngajar. Pulang, keluar main. Kelas 2 sampai kelas 4. Aduh. Ya, tahu nggak apa? Naik kelas 5 tidak ada guru lagi katanya. Nggak bisa. Di kampung ini hanya sampai kelas 4. Ya, lalu kelas 5 apa tahu nggak? Kelas 5, naik kelas 5. Saya harus sekolahnya ke Sintang. Ah inilah, ikut mereka. Ya, bibi saya Bu Ros, Bu Rebecca. Saya ikut situ. Naik kelas 5. Dari kelas 4. Sekolah yang, waduh, bukan kreditasi lagi. Sebenarnya nggak ada apa-apanya punya gitu ya. Tiba-tiba saya masuk kelas 5. Ya ampun, saking bodohnya waktu itu. Tahu nggak? 1/2 tambah 1/2 nggak tahu, saudara. Sudah kelas 4. Ya, padahal 1/2 tambah 1/2 kan setengah tambah setengah 1 toh, ya toh. Gampang sekali ya toh. Tapi aduh nggak tahu saya toh. Kamu bisa bayangkan ya toh. Saya bengong-bengong sampai di kota sekolah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, kelas 5 naik kelas 6. Buku rapot saya ditulis naik pencobaan. Naik percobaan, saudara, ya toh. Ya nggak, waktu pulang, itu kan zaman itu kan diumumkan loh semuanya, saudara. Diumumkan, semua teman pada lari-lari pulang itu. Naik pencobaan katanya semua. Ya ampun. Saya pulang sampai bingung. Saya pikir ini gawat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untung waktu itu, saudara yang saya bertekad. Itulah bersemangat. Ya, bersemangat. Nggak bisa ini. Ya, jangan biarkan macam begitu. Waktu di kelas 6 itu, saya udah benar-benar belajar, saudara. Saya benar-benar belajar itu. Kita dari sekolah kampung, kamu bisa bayangkan. Yang kelas 1, 2, 3, 4 digabung jadi satu punya. Mana ada belajar dengan benar, gitu. Akhirnya sekarang di kota, baru belajar dengan benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup ini perlu semangat. Amin, saudara. Hidup ini perlu semangat. Beriman perlu semangat nggak? Kalau kau tak ada semangat, saya kasih tahu Anda, ya toh. Terus terang kami sebagai gembala, ya, bagaimana usaha macam apapun juga bisa kececer, betul nggak? Ya, di mana si Anu udah lama nggak lihat, ya toh, kemana dia dan lain sebagainya. Tiba-tiba sudah setahun kebaktian nggak hadir, ya toh. Ada lagi jemaat kita tinggalnya di apa dengan antara Jakarta dengan Cengkareng di situ ya enggak, antara Sunter dengan Cengkareng. Dia lama enggak datang, kita pikir dia pergi yang ke Cengkareng ya toh. Yang Cengkareng pikir dia pergi ke Sunter ya kan. Tahu-tahu ya enggak, sudah sekian tahun ya toh, enggak muncul, hilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hilang, betul enggak? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak khotbah pengetahuan, doktrin. Enggak ada semangat ya, kau bisa melempem. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya.
Kamu bisa bayangkan, ya. Diperlukan semangat nggak? Sangat diperlukan. Ya. Apalagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ke depan. Ya. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Sungguh kita tidak tahu. Pemilihan presiden kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah suasananya akan lebih baik atau kurang. Dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya semakin sulit bikin gereja, saudara. Semakin sulit bikin gereja. Akhirnya gereja jauh-jauh satu. Akhirnya apa? Kamu perlu menempuh perjalanan, no? Ya, perlu menempuh perjalanan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya toh. Sekali masih semangat, lama-lama, ya toh. Lama-lama kita makin apa? Makin kendor. Aduh, tadinya minggu, ya, minggu pagi plus minggu sore plus Rabu. Lama-lama, aduh, minggu pagi aja deh. Sore nggak usah. Gitu. Lama-lama Rabu nggak usah datang dah, gitu. Hari Minggu aja, gitu. Lama-lama apa? Minggu. Ada kita sebulan absen sekali nggak apa-apa lah ya, gitu. Masa begitu rajin, gitu. 1 bulan absen, 1 minggu. Lama-lama absen 2 kali nggak apa-apa deh ya. 2 kali sebulan absen 2 minggu. Lama-lama, aduh sebulan sekali aja udah bagus. Gitu. Udah bagus. Gitu. Lama-lama lagi apa yang terjadi saudara? Aduh lemas ya toh. Anak sudah mulai nanti aduh macem-macem lah ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, keadaan dunia ini menciptakan banyak halangan sebenarnya bagi kita, ya, untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan kan, kalau Anda tidak bisa menyemangati dirimu sendiri, ya, bagaimana lagi kamu bisa menyemangati orang lain, betul nggak? Nah, bagaimana lagi Anda bisa bahkan menyelamatkan seluruh mungkin keluarga besar kamu. Banyak di antara kita di sini yang tidak seluruh anggota keluarganya diselamatkan, betul? Banyak sekali, ya. Nah, Anda perlu berdoa untuk mereka. Dan sambil kita berdoa untuk mereka kan kita perlu semangat, betul nggak? Kita perlu semangat, saudara. Dan mereka juga mengamati. Kalau Anda tidak semangat, oh bagaimana saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahu tidak mengapa di Eropa sekarang ini situasinya parah, saudara. Di Amerika sedang menuju ke situ. Di Amerika, di Eropa sekarang ini, saudara. Aduh, beberapa kali saya pergi ke Eropa, lihat itu. Itu gereja bisa muat 1.000 orang, besar. Kira-kira ini 1 kali lebih besar dari Grafe ini. Ini kan kita buat 400-an ya, 1.000 orang punya, saudara. Besar sekali, yang datang kebaktian berapa orang? 10 orang, belasan orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu pun tua-tua yang datang, yang udah begini. Dia udah begini, yang tua-tua yang datang. Di mana yang muda? Yang muda sudah di mana? Mereka habis, saudara. Mereka habis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengetahuan dan semangat. Ya, ini pasangan kayak rel kereta api ini, satu pasang punya. Kalau sangat bersemangat seperti yang Rasul Paulus sinyalir, dia tulis ke Roma, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Tidak mengerti kebenaran, hantam saja semangat. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Bayangkan, menyembah sembarangan, menyembah apa saja. Waduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada yang agama lain lagi, saudara, ya, di daerah Cina sana, di Tibet itu, ya. Saya lihat ada satu anak tuh, masih remaja kalau nggak salah 10-an 12 tahun yang lah. Dia mau melakukan itu katanya demi orang tuanya apa? Beberapa langkah telungkup gitu, menyembah dari kotanya sampai ke kuil di Lhasa di sana. Wih, gitu. Sampai ada orang di sampingnya yang bawain minum, saudara. Yang bawain minum. Semangat nggak ini? Semangat, luar biasa. Tanpa pengertian yang benar.
tanpa pengertian yang benar. Saudara yang saya kasih nama. Nah, kita yang punya pengertian yang benar sekarang. Punya pengertian yang benar. Saya kasih tahu, kalau kita tidak semangat, ya, kalau kita tidak semangat, kita tidak bisa menjadi alat Tuhan untuk menyemangatkan orang lain dan untuk menyelamatkan orang lain juga. Anggota keluarga kita yang lain. Mereka mau melihat kita. Mereka mau mendengar kita. Mereka mau sebenarnya kita tetap di posisi semangat. Barulah mereka bisa ikut, barulah mereka bisa diselamatkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Ya, tadi kita membaca saudara, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Bagaimana dia bisa sanggup gitu loh. Ya, sanggup menjalani itu semuanya, ya. Menjalani semuanya itu. Bagaimana dia sanggup, ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang penuh semangat, saudara. Penuh semangat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul, ya. Kalau tidak ada semangat, tidak ada keinginan yang kuat sekali dalam diri seseorang untuk melakukan itu, maka dia akan lemah. Dia akan lemah. Kalau semangat kita kurang, maka dia akan melemahkan tubuh kita juga. Dia akan melemaskan tubuh kita. Oleh sebab itu, saya ingin ya menghimbau, ya, memberi masukan kepada yang umurnya sudah ya mungkin di atas kepala 6, gitu. Di mana engsel kita semuanya sudah mulai berkarat, betul nggak? Gitu. Ya kan? Yang kepala 6 ini ya, Pak Irwan gimana? Semangat Pak. Gitu. Itu begini, angkatnya begini, pelan-pelan lagi begitu. Iya, ya. Ini kan engsel kaki kita udah mulai berkarat, gitu. Nah, kita ini perlu apa? Saya bilang perlu semangat, gitu. Supaya kita semangat nih yang sudah berumur. Dan kita bisa mendorong yang muda-muda ini. Ya. Dengan demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya katakan apa? Semuanya, jemaat. Ya, satu jemaat dengan yang lain. Kita harus saling menyemangati satu dengan yang lain. Amin. Bisa saling menyemangati nggak? Saling menyemangati ya. Satu dengan yang lain saling menyengap. Begini, kalau Anda hadir saja tiap minggu dan kasih senyum begitu, itu sudah menyemangati orang lain. Amin. Betul nggak? Ya, Anda hadir saja dan kasih senyum sama orang lain, itu kita sudah ikut menyemangati orang lain. Apalagi kalau Anda hadir dan Anda charming. Betul nggak? Oh, you know, Anda hadir, kasih salam sama orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, segimana kalau kita terapkan begini? Ya, setiap minggu kamu tidak pulang tanpa salamin lebih dari 10 orang. Kita tes 10 orang dulu bagaimana? Jangan datang, duduk gitu. Kemudian apa? Ya loh, pulang, kucuk-kucuk gitu, hilang gitu. Mana ini? Mana? Waduh ya. Nah, kita ini kan bersekutu loh. Kita ini bersekutu satu dengan yang lain. Betul nggak? Kita bersekutu ini. Kita bukan datang ibadah. Ada ibadah gitu. Kita bukan datang ibadah. Kita datang bersekutu satu dengan yang lain, ya. Oleh sebab itu kita perlu apa? Menyalami orang di sekitar kita, ya. Kasih senyum, ya. Kasih semangat. Dia menyemangatkan saya menyemangatkan dia. Nah, gembala perlu dikasih semangat nggak? Tidak. Gembala perlu dikasih semangat nggak? Perlu. Wah, saya ingat, tahu nggak apa? Itu rektor saya di Amerika, Dr. Rod Bell itu, tahu nggak? Kalau dia khotbah, tahu nggak? Dia khotbah, dia sudah semangat, dia bilang, help me. Dia mau di bawahnya tuh teriak apa? Amin, gitu dong. Wow. Iya, kalau dia khotbah, udah semangat, dia mau yang di bawah itu kasih semangat juga katanya, gitu. Biar kita sama-sama menyemangatinya begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada denominasi yang sangat semangat, betul nggak? Sangat semangat. Sayang mereka kurang pengetahuan. Pengetahuan doktrinal mereka kurang. Semangatnya hebat sekali ya nggak? Doa semalam suntuk, saudara. Waktu saya muda dulu sering doa semalam suntuk. Ya. Grafe nggak pernah doa semalam suntuk deh. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah ada. Gimana? Mau kita doa semalam suntuk?
geleng-geleng kepala. Doa semalam suntuk. Waktu saya muda sering doa semalam suntuk, saudara. Habis doa semalam suntuk, habis itu tidur sehari suntuk, saudara. Tidur sehari suntuk. Nah, itu dia. Puasa, kami puasa. Waktu saya muda, kurusnya bukan main. Itu mereka banyak yang kenal saya waktu muda itu kurus sekali. Sudah kurus, puasa terus lagi. Gimana? Aduh, saudara, kamu bisa bayangkan. Lu udah gepengnya ini, tahu nggak? Perut sama punggung ini udah mau nyentuh gitu loh. Gepengnya itu. Nah, oh itu semangat, saudara. Ya, waktu saya muda saya tahu. Saya semangatnya bukan main. Baru kemarin hari Jumat itu saya khotbah, tahu nggak? Saya bilang waktu saya muda, waktu tahun 78 apa 77, 78. Waktu itu beredar isu, tahun 84 itu 7 planet akan satu garis katanya gitu loh. Gitu. Pernah nggak yang tua-tua itu? Jadi tahun 84 itu kiamat. Gitu. Waktu itu kira-kira 4 tahun lagi gitu, 4 tahun lagi. Jadi keluar brosur, saya bagikan brosur, saudara. Gitu. Kemana-mana bagi brosur, semangatnya bukan sampai di bioskop, saudara. Yang tahu Pontianak itu tahu dulu ada bioskop Khatulistiwa, ada bioskop Abadi. Waktu orang saya berdiri di depan bioskop, tahu nggak ya? Bioskopnya orangnya bubar, saya bagi brosur itu. Seneng zaman itu, mereka semuanya terima. Mungkin mereka pikir ini promosi film berikut gitu. Iya, terima semuanya. Aduh, rajin dong apa? Semangat. Tapi tanpa pengertian yang benar. Sayang tanpa pengertian yang benar. Nah, sekarang sudah punya pengertian yang benar. Apakah semangat harus menurun? No, tidak boleh. Betul nggak ya dong? Semangat dan harus bisa menyemangati diri sendiri. Dan dengan demikian baru bisa menyemangati orang lain. Amin. Oke, kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Situasi dunia makin hari kondisinya makin memprihatinkan. Berbagai hal yang melemahkan iman kita bermunculan. Sangat bermunculan. Bahkan iblis begitu giat, bersemangat. LGBT dan segala macam kekacauan moral makin hebat. Bahkan saudara, bidat-bidat dan berbagai agama menjaring orang begitu bersemangat, begitu giat. Kita, anak Tuhan yang mengerti kebenaran, kalau kita tidak bersemangat, kita bersalah, saudara. Kita bersalah. Ya. Terlebih kalau kita kehilangan semangat dan kita sendiri lemah. Nah, bagaimana kita bisa menyemangati orang lain lagi? Bagaimana bisa? Oleh sebab itu, kita sendiri harus semangat. Barulah kita bisa menyemangatkan orang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Rasul Paulus memberi contoh kepada kami. Betapa dia memiliki pengetahuan doktrinal yang hebat. Engkau mempersiapkan dia, dididik pengetahuan perjanjian lama melalui guru-gurunya, menguasai Taurat segala macam. Dan kemudian engkau terangi pikirannya sehingga memahami kebenaran perjanjian baru dan menuliskannya bagi kami. Dan bukan cuma itu Tuhan. Dia juga memberi contoh kepada kami betapa semangat. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat mematahkan semangatnya.
Dia begitu berkobar-kobar untuk Injil. Segala macam kesulitan, halangan, semuanya bahkan seolah-olah seperti bahan bakar yang lebih menyemangatinya lagi. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu, Jemaat Gerafe, Jemaat GBIA, yang telah diajar sedemikian rupa tentang doktrin Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami semangat Tuhan. Semuanya kami Tuhan, sungguh kami bisa bersemangat. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sekali lagi, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.